Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Hayu Fitriana, Levi Febrianti, Ulini Hayah, Risma Mirnawati, dan Rizkia Meriko Satriawan akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu menyusun silabus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang pertama adalah komponen-komponen silabus. Silabus merupakan dokumen kurikulum yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dapat diartikan pula, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang selanjutnya adalah komponen silabus. Di antaranya, yang pertama, kompetensi inti, yakni citra secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah kompetensi dasar, yakni kemampuan spesifik yang melingkupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi, yaitu garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yakni materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyusun materi pokok atau pembelajaran harus dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Jika ditelusuri lebih mendalam, sesungguhnya terdapat hubungan antara materi pokok dengan materi pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari cara memisahkan materi dengan kata kerja operasionalnya. Penentuan materi pokok dilakukan dengan cara memisahkan kata kerja operasional dengan kalimat lengkap yang terdapat di dalam kompetensi dasar. Adapun penentuan materi pembelajaran dilakukan dengan cara memisahkan kata kerja operasional dengan kalimat lengkap yang terdapat dalam indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut IPK. Yang kelima yakni kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan kegiatan fisik dan non-fisik, termasuk aktivitas mental yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan sekitar, dan sumber belajar lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran ialah sebagai berikut. A. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan bantuan kepada guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara profesional. B. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran atau kegiatan sederhana untuk kegiatan yang lebih kompleks. D. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar, yaitu kegiatan peserta didik dan materi pembelajaran. Yang keenam yakni alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu dalam setiap kompetensi dasar harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu.
dengan memperhatikan jumlah kompetensi yang akan diajarkan, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang ditulis dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai suatu kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, penentuan alokasi waktu per kompetensi dasar harus memperhatikan kalender pendidikan, program tahunan, program semester, serta pembagian minggu efektif belajar. 7. Sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau bahan yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, ataupun media lain yang dianggap relevan dengan KI, KD, materi pokok atau pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan cara mengamati dan mengobservasi perilaku peserta didik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan praktek kinerja, proyek, portofolio, dan produk. Berikut adalah contoh format silabus yang terdapat dalam silabus, antara lain nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi inti, alokasi waktu, dan komponen-komponen silabus yang disajikan dalam bentuk tabel. Cara menyusun silabus. 1. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pada kelompok kerja guru atau KKG dan Dinas Pendidikan. 2. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 3. Apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. 4. Di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus. 5. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau KKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau KKG setempat.